Ya, selamat pagi teman-teman dan kakak-kakak semua, juga teman-teman yang mengikuti dari channel YouTube kita, Jemaat Online, ini cikal bakal Jemaat Online kita ya. Hari ini kita akan bersama-sama belajar sebuah tema. Eh, Kakak minta tolong Michelle, boleh coba eh, dibacakan Michelle topik kita hari ini. Mulutmu harimaumu. Iya, mulutmu harimaumu ya teman-teman. Dan bahan Alkitabnya adalah dari Yakobus 3 ayat 3 sampai dengan 12. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh ke sana, kita mau kembali mengingat bahwa seperti yang sudah kita lakukan di yang sudah-sudah ya, bahwa kita datang kepada Tuhan bukan karena kita layak ya. Ya teman-teman yang merasa bahwa selama hidupnya belum pernah melakukan kesalahan, boleh kasih reaction jempol. Kalau ada ya. Kalau ada boleh kasih reaction jempol. Nah, tampaknya tidak ada nih sepenglihatan saya ya. Coba saya lihat ke bawah. Oh, ternyata nggak ada. Oke. Oleh karena itu teman-teman, sekali lagi bukan karena kita layak, tetapi karena memang Tuhan memanggil kita. Ya, Tuhan memanggil kita untuk kita bisa punya persekutuan dengan Dia. Tanpa Tuhan memanggil kita, kita tidak akan bisa datang kepadanya, karena kita memang tidak berhak untuk itu, tapi kita mengucap syukur bahwa Tuhan memanggil kita dan memampukan kita untuk menjadi seperti Dia. Nah, teman-teman, dengan model keyakinan seperti itu, ya, saya mengajak kita untuk bersama-sama mengawali kebaktian kita dengan mendengarkan sebuah lagu. Ya, lagunya judulnya Ku Heran Allah Mau Memberi. Ya. Ada banyak hal yang membuat kita heran di dunia ini, teman-teman. Misalnya, kenapa Menara Pisa bisa miring ya, gitu. Atau kenapa orang bisa berpikir untuk punya rumah di Mars suatu saat nanti. Itu membuat kita heran, gitu. Tapi hari ini kita mau merenungkan bahwa kita yang tidak layak ini dilayakkan Tuhan untuk menghadap Dia, dan itu membuat kita heran ya. Mari kita dengarkan bersama-sama, Ku Heran Allah Mau Memberi. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku.
namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya ku heran oleh rahmatnya, hatiku beriman dan oleh kuasa sabdanya jiwaku pun tentram. Namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga akhirnya kelak. Namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak, hingga harinya kelak, hingga harinya Oke, teman-teman. Bagaimana? Teman-teman terkesima pada lirik lagunya atau permainan piano dan permainan musik daripada instrumentalisnya? Ya, mudah-mudahan kita mengagumi keterampilan atau kepiawaian para musikusnya ya, sebagai ucapan syukur kepada Tuhan juga gitu. Bahwa ternyata Tuhan memberikan bakat kepada setiap orang yang kita bisa asah, kita bisa kembangkan, tetapi yang terutama adalah seperti yang disampaikan oleh lirik lagu tadi, bahwa Tuhan memberi kita rahmat-Nya. Gitu. Rahmat-Nya yang seperti tadi kita sudah sama-sama imani, bahwa itulah yang
membuat kita layak datang kepada Tuhan. Ya, seharusnya itu yang paling membuat kita heran. Nah, sekarang kita akan berdoa. Kakak minta tolong kepada Iim untuk memimpin kita di dalam doa pembukaan. Silakan, Iim. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan kalau Engkau memberi kami waktu Tuhan pada pagi hari ini untuk kembali berkumpul melalui Zoom ini untuk beribadah bersama-sama Tuhan. Sebentar kami ingin mulai ibadah kami pada pagi hari ini. Engkau yang memberkati kami Tuhan, sehingga kami boleh lebih mengenal Engkau lagi Tuhan melalui firman-Mu. Kami berkati juga kakak-kakak kami Tuhan, boleh menyampaikan firman-Mu kepada kami dengan baik. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami segera bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk kepada pemberitaan firman Tuhan pada hari ini ya, nanti akan dibagi ke dalam kelompoknya masing-masing. Ada yang masih mengingat apa yang ditangkap dari pembahasan firman Tuhan pada minggu yang lalu? Minggu lalu teman-teman dapat mutiara apa? Salah satu metafora yang digunakan ya, atau perumpamaan yang digunakan menggambarkan firman Tuhan itu adalah sebuah ladang harta karun. Nah, kalau kita menggali dengan tekun, kita akan, sebentar ada penjual odading masuk nih ya. Kalau kita menggali dengan tekun, kita akan menemukan harta yang berharga. Nah, teman-teman, dari penggalian teman-teman sendiri minggu lalu, apa yang bisa teman-teman bagikan pada kita saat ini? Silakan teman-teman, siapa yang mau berbagi? Ya, silakan teman-teman. Ada? Nah, ini perlu kita sampaikan kakak-kakak bahwa penggalian itu tidak bisa diwakili ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus menggali dan menemukan untuk diri teman-teman sendiri kekayaan yang terkandung di dalam firman Tuhan. Nggak bisa diwakilkan meskipun kakak-kakak yang memberitakan firman sudah menggali, tapi kalau teman-teman teman-teman sendiri tidak ikut menggali, maka kekayaannya itu ibarat harta karun ya. Yang memiliki kekayaan adalah yang menggali gitu. Jadi menggalinya itu tidak bisa diwakilkan. Nah, coba ya kita lihat. Iim minggu lalu ikut menggali nggak Im? Mumpung kamu tadi yang berdoa ya, sekalian kakak tanyain ya. Dari hasil penggalianmu apa yang kamu dapat Im minggu lalu? Agak lupa sih ya. Lupa ya? Oh, kekayaannya nggak disimpan ya Im ya? Kekayaannya udah digali terus dikasih orang. Oke, berarti kamu dermawan ya. Ya, teman-teman minggu lalu kita bicara soal iman dan perbuatan. Ya, khususnya kita bicara soal bagaimana iman itu dibuktikan ya, dibuktikan melalui perbuatan kita. Bahwa kita itu diselamatkan tuh bukan oleh perbuatan kita, tetapi oleh iman. Nah, cuman iman yang hidup itu tampak di dalam bukti-buktinya, ya, tampak di dalam perbuatannya. Kalau orang berkata, tunjukkan kepadaku iman. Nah, teman-teman bisa tunjukkan perbuatannya, gitu ya, sehingga nanti itulah yang akan tampak bahwa memang teman-teman itu sungguh-sungguh mempunyai iman, gitu. Bukan hanya sekedar iman yang kosong atau cuma ngaku-ngaku aja, gitu ya. Oke, teman-teman. Nah, dengan bekal itu, hari ini kita akan bicara seperti yang tadi sudah dilihat ya, mulutmu harimaumu. Nah, kalau kemarin kita berbicara lebih banyak tentang perkataan,
perbuatan, sorry. Nah, sekarang kita akan berbicara dengan fokus kepada perkataan-perkataan kita. Nah, teman-teman kalau berdoa ya seringkali mendengar, ampuni dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan lewat pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Nah, kalau kemarin kita sudah berbicara tentang perbuatan yang menjadi bukti iman, sekarang kita akan fokus kepada perkataan. Nah, apa yang bisa kita gali dari perkataan? Nah, saya akan membagi teman-teman ke dalam breakout room ya. Ini saya lagi lihat komposisinya sebentar. Oke. Asik. Kaget bebas mau ke sini, mau ke SMA, mau ke kuliah, mau Warawiri. Oke, udah SMP semua ini ya? Iya, Kak. Oke, selamat datang di ibadah remaja versi grade SMP. Tadi kita udah ini ya, udah sedikit-sedikit diterangkan sebetulnya sama Kak Hendra, gitu. Tapi kita mau sedikit mendalami apa yang dikatakan dalam frasa mulutmu harimaumu. Serem nih, serem. Sebelum itu kita berdoa dulu yuk. Kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan yang akan kita sama-sama renungkan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur Engkau boleh senantiasa memberkati kami dengan waktu-waktu dan kesempatan-kesempatan untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa kiranya roh Tuhan yang bekerja di setiap kami masing-masing, sehingga firman Tuhan yang akan kami dengar sebentar nanti bukan hanya kami pahami, tetapi kami hendak memaknainya, melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak, berbicaralah karena kami siap untuk mendengar. Amin. Ya, sebelum nanti mulai renungannya, bolehkah sebentar Kakak bagi-bagi tugas supaya nanti nggak kepotong dan kita ngalir terus ya. Untuk doa syafaat nanti boleh minta Kak Oni ya Kak? Oke Kak Esther, oke. Thank you Kak. Ayo Kak. Untuk bacaan bolehkah minta Eki? Halo Eki, monitor Kak Eki. Eki nanti yang baca dari perikopnya ya. Bukan cuma buat Eki, tapi buat teman-teman remaja, boleh masih kakak berikan waktu sedikit untuk menyediakan Alkitab untuk berada di dekatmu atau Alkitab. Boleh. Tapi nanti untuk membacakannya kakak minta tolong Eki ya. Oke, kita mulai. Kakak akan share screen. Oke. Kelihatan? Terlihat? Terlihat ya? Oke. Sebelum kita baca, ini tema kita dalam seri Iman dan Perbuatan, tema kita adalah Power in Words. Kakak mau minta nih kita santai aja ya, jangan terlalu kayak, aduh takut ditanya enggak. Kita kayak ngobrol aja supaya kalian juga enak memahaminya, gitu ya. Nah, tema kita ini seri di remaja itu kan selalu ada 1 bulan apa 3 minggu itu ada serinya. Dan sekarang kita memasuki seri Iman dan Perbuatan dengan subtema minggu ini ngomongin apa? Itu Power in Words, kekuatan dalam kata-kata. Atau mungkin ya yang tadi dibilang sama Kak Hendra, kita akan lihat bahwa kenapa sih Kak Hendra bilang mulutmu itu harimau, gitu kan ya. Nah, sebelum itu kakak mau
bilang kenapa banyak orang Kristen, kenapa banyak anak-anak Kristen, remaja Kristen itu orang-orang sekitarnya, teman-temannya bilang dia munafik. Tapi sebelum tahu itu kenapa dibilang munafik, mungkin kita perlu tahu juga arti kata munafik itu. Ya, munafik kalau menurut KBBI yang Kak Esther googling dikatakan bahwa munafik itu berpura-pura percaya, pura-pura setia kepada agama dan sebagainya, tapi sebenarnya dalam hatinya tidak. Orangnya selalu suka atau selalu mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan perbuatannya, atau dengan bahasa simpelnya dibilang orang munafik itu bermuka dua, di depan manis, di belakang nusuk, katanya gitu ya. Di belakang nusuk. Nah, seringkali kenapa ya orang Kristen itu seringkali, Kak Esther nggak mau bilang orang yang lain lah, orang Kristen termasuk Kak Esther ya, dikatakan kenapa munafik? Ya, ini artinya munafik. Nah, kenapa orang Kristen dibilang munafik? Orang Kristen tuh dibilang munafik karena dalam perbuatannya, terkhusus dalam ucapannya, dalam omongannya, itu punya sifat ganda. Yang Kak Esther bilang tadi, di depan orangnya manis, tapi sebenarnya dia nggak suka. Karena nggak suka, dia omongin apa yang dia nggak suka itu kepada teman yang lain. Dan itu disorot di dalam kehidupan orang-orang Kristiani. Tujuannya apa? Tentu supaya memuaskan isi hatinya. Tentu supaya dapat pujian. Banyak ya tujuan orang untuk melakukan atau bersifat munafik itu banyak. Dan biasanya itu hanya untuk diri dia sendiri. Dia nggak peduli dengan orang lain. Oke, sekarang kita masuk ke dalam bacaannya. Kita baca yuk, Yakobus 3 ayat 3 sampai 12. Tadi yang tugas baca Eki ya? Iya, Kak. Oke. Baca yuk, Ki. Yakobus 3 ayat 3. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun satu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tidak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara?
Demikian juga mata air asin yang tidak dapat mengeluarkan air tawar. Ya, makasih Eki. Aduh, ini kata-katanya Yakobus ini sederhana banget loh. Apa udah aja ya renungannya? Ngerti banget. Beda kalau misalnya Tuhan bagian yang lain di dalam Alkitab ya, yang dibilang berbahagialah orang yang lemah lembut, berbahagialah orang yang lapar dan haus karena akan dipuaskan. Itu perlu apa sih maksudnya orang lemah lembut, orang lapar kok digini? Kayaknya kita masih perlu lebih dalam untuk bisa memahami bahasa. Tetapi yang bagian yang Yakobus ini memang bahasanya sangat sederhana karena memang lebih ke arah praktisi, praktek terhadap jemaat pada waktu itu. Nah, Kak Esther berusaha ini memetakannya dengan lebih sederhana lagi. Nanti kalau misalnya ini ada pertanyaan, Kak Esther kasih di bagian yang ini ya, bagian yang setelah renungan kita hari ini. Bacaan kita tadi tentang sesuai dengan tema ya, power in words. Bicara tentang power, bicara tentang kekuatan, apakah kekuatan itu misalnya seperti ini? Kekuatan itu kalau misalnya anak-anak atau bukan anak-anak, karena kita juga menyukai gitu ya, kekuatan itu seperti tokoh-tokoh film. Tokoh-tokoh film, makhluk hijau, ini udah pasti kuat, badannya besar, coba lihat ya, nggak perlu fitness, karena efek kimia dia jadi punya kekuatan. Atau misalnya kuat itu apakah tentang Avengers, Iron Man, yang bisa naik ke atas, kemudian membasmi penjahat-penjahat. Atau kalau misalnya apakah kekuatan itu tentang blender, yang bisa menghaluskan bukan hanya buah-buah sayur-sayuran tetapi juga mungkin daging yang berserat. Atau kekuatan itu, ini kuat ya, kan mesinnya bisa ngancurin loh, kuat itu berarti. Apa bicara tentang mesin cuci, alat pintar, 10 kali giling, pakaian kita kinclong, siap untuk dikotori lagi. Gitu ya. Mesin cuci ini juga kuat. Pakaian tuh nggak cuma satu-satu, tapi bisa berapa pakaian dimasukkan, digiling dalam satu masa waktu, kemudian kling, bersih, jemur, setrika, pakai lagi. Kuat. Ini bicara tentang kekuatan. Baik blender, baik mesin cuci, baik tadi Hulk atau Avengers, diceritakan ya dalam ceritanya, semuanya itu punya kekuatan yang bisa memberi dampak. Kira-kira bisa dipahami ya sampai sini, kekuatan yang memberi dampak. Mesin cuci kuat, dampaknya bagus, bisa bersihin baju, blender juga gitu, Hulk juga gitu, Avenger juga gitu. Ya. Nah, sekarang words-nya. Sekarang tentang kata-katanya. Kenapa ya kekuatan dalam kata-kata? Tentu untuk mengucapkan sebuah kata perlu lidah. Lidah itu bukan untuk hanya mengecap rasa, tetapi juga untuk membentuk huruf. Lidah kamu membentuk huruf yang menolong untuk membentuk sebuah kata. Kita coba ya. Kita coba. Coba kita sebut D. D. Ada ya lidahnya, ujungnya L. Sama. Ujungnya juga L. N. Sama juga ujung lidahnya ke atas, ke atap-atap. Nih yang paling ininya lagi, R. Nah, lidahnya bergetar, R. Kemudian ada huruf T. Sama ujung lidah ke langit-langit, Z. Z. Ujung lidah kita seperti tergigit di gigi bagian depan kita. Jadi
lidah ini juga menolong untuk membuat atau membentuk sekelompok huruf menjadi kata-kata. Kalau digabungkan, kekuatan dalam kata-kata. Power in words. Di manakah bagian lidah? Bisa nggak kalian lihat lidah sebelah mana? Mungkin hanya terlihat bagian mulut, tapi lidahnya nggak kelihatan. Bagian kerangka tubuh biasanya selalu tidak ada lidah. Nggak ada ya kaget ya kalau kerangka tubuh. Kecuali spesifik memang mempelajari tentang bagian mulut, mungkin kerangka lidahnya ada, tapi lidah kerangka loh, lidah nggak punya otot, nggak punya tulang. Kan ada lagunya, zamannya kolonial, lagunya kayak, memang lidah tak bertulang, saking lenturnya, saking licinnya itu lidah. Jadi hati-hati. Apa hubungannya dengan yang dibilang sama Paulus? Seperti Kak tadi ingat ya, lidah itu tidak ada, nanti revisi ya Kakek ya, lidah itu nggak ada tulang, nggak ada otot, ada nggak Kak? Otot ada Kak. Otot ada ya, nggak ada tulang yang bagian keras yang nyangga. Iya betul. Yang nyangga lidahnya. Jadi dia mau ke atas tadi bentuk huruf, mau itu licin banget, fasih banget, lentur banget. Apa hubungannya kelicinan lidah ini, kekuatan lidah ini dalam perikop yang tadi kita baca dari Yakobus 3? Sederhana ya, ada 3. Yang pertama yang Eki baca tadi, lidah, ada 3 perumpamaan yang disampaikan Yakobus tentang lidah. Kuda dan kekang. Jadi yang perumpamaan lidah itu bukan kudanya, tapi kekang. Ini ya, yang Kak Esther tunjuk, kekangnya. Jadi kekang ini akan mengendalikan gerakan kuda. Kalau mau ngerem, ditarik. Kalau ditarik dia otomatis ada tanda untuk berhenti atau untuk belok ke kanan, belok ke kiri. Tali kekang ini adalah lidah yang bisa mengendalikan seluruh tubuh kuda yang beratnya bisa 2000 pon. Pon itu berapa kilo ya? Pon itu berapa kilo? Pon. Ini yang pertama. Dan ini mengatakan bahwa lidah memang harus bisa mengendalikan tubuh kita. Lidah harus dikendalikan sehingga mempengaruhi, memberi dampak kepada seluruh tubuh kita. Yang pertama. Yang kedua, ini ya, tentang kuda tadi, tali kekangnya itu yang dipegang sama penunggang kuda. Lihat kapal? Kapal feri atau kapal pesiar atau kapal yang rasanya tuh luar biasa melihat besarnya kapal itu. Ini adalah perumpamaan yang kedua yang dikatakan sama Yakobus bahwa sebuah kapal yang sebesar apapun mempunyai kemudi yang kecil. Kemudi ini ibarat lidah yang akan membawa seluruh tubuh kapal belok kanan, belok kiri, lurus. Gitu ya. Kapal ini dapat berlayar dan mengarungi samudra luas, sanggup menghadapi gelombang angin, tentu dikendalikan oleh kemudinya yang kecil ini. Ini lidah mengendalikan seluruh tubuh kapal. Lebay. Yakobus nih lebay. Masa lidah begini sampai diumpamakan seperti kemudi, seperti kekang? Kita lihat. Apakah benar Yakobus itu jadinya lebay?
Yang ketiga dia katakan gini, kita tentu semua tahu tentang api ya. Api dipakai sama mama untuk memasak, masakannya jadi mateng. Api dipakai untuk pembakaran untuk baja emas, membuat baja dan emas lebih terasah sesuai dengan prosesnya. Api yang paling kecil pun yaitu lilin. Lilin aja pun memberi dampak. Kalau lagi mati lampu zaman dulu, kalau sekarang belum ada lampu ini ya, lampu apa namanya? Lampu apa namanya Kak? Yang buat Emergency lamp, Kak. Hah? Emergency lamp? Ah ya, emergency lamp. Dulu ini yang dicari justru lilin kalau mati lampu. Cahayanya kecil tapi nolong untuk memberi penerangan kepada ruangan yang ada di mana kita berada. Tapi api yang kecil ini pun bahkan hanya sepercik saja sanggup membakar sebuah hutan yang luas. Pernah dengar karhutla ya? Kebakaran hutan dan lahan Kalimantan, Aceh, biasanya tuh daerah Sumatera, Kalimantan. Kebakaran itu kadang-kadang hanya karena puntung rokok yang kecil saja jatuh di lahan itu, di lahan yang kering, membakar habis seluruh area hutan berhektar-hektar. Apa hubungannya perkataan kita dengan api? Artinya, perkataan kita dapat membakar habis seluruh kehidupan orang yang kita kata-katain. Kakak pakai bahasa kita lah ya. Kita kata-katain, kita gosipin, kita fitnah, kita adu domba, semuanya itu pakai huruf, kata-kata, kalimat. Membumi hanguskan kehidupan orang tersebut. Dahsyat ya, padahal cuma pakai omongan doang. Cuma pakai kalimat-kalimat doang, kata-kata doang, kok bisa sampai kayak hutan bakar. Mungkin kalian yang ada penggemar K-pop atau mungkin K-pop lagi ya, pernah dengar nama Choi Suli yang baru-baru ini mengakhiri hidupnya, dan diduga penyebabnya adalah nggak kuat sama nyinyiran netizen. Sayang ya, Choi Suli nggak ikut remaja kita ya. Kalau ikut remaja kita bisa bisa kita ojok-ojokin, kita peluk, kuat ya, kuat, nggak boleh ini. Gitu. Tapi kita mau lihat sekarang dari sudut pandang kita sebagai netizen. Kita sebagai remaja-remaja yang tentu banyak punya sahabat, teman-teman, dan punya lingkungan yang membuat situasi itu memungkinkan. Itu karena omongan, karena cibiran. Atau misalnya ada juga bukan gosip, ada juga, ada nggak kata lain? Boleh di chat kalian? Atau misalnya disebut aja deh, sebut aja, buka aja speakernya. Ada nggak selain gosip? Terus apa lagi? Tadi Kak sebutkan gosip, apa? Gibah, Kak. Apa Kak? Gibah. Gibah tuh Kak? Nah ini lagi baru nih. Ngegosip. Ngejulit. Uli. Kata lain itu ya Kak? Kata lain gosip? Atau memang ada perbedaan nggak gosip dengan gibah itu Kak? Sama sih Kak ya, kayaknya konsepnya sih sama ya, ngomongin orang gitu aja di belakang. Gitu. Ya, ngejulit Kak. Ngejulit ya, Kakak pernah dengar tuh, ngejulit. Kalau kepo malah masih ya, cuma pengen tahu doang mah ya, nggak ada ngomong apa-apa, cuma pengen tahu, kepo gitu. Kalau ngejulit itu udah ada statementnya yang mengkomentari gitu ya Kak. Ada lagi nggak yang kira-kira kata-kata itu punya kekuatan terhadap orang lain? Mengumpat, bisa nggak? Berpengaruh nggak sama orang lain? Mengumpat. Ngaruh ya. Ada kamu, bip, gitu. Kalau disebutkan, bip, mengumpat. Orangnya jadi rendah diri, terus pemalu, takut, jadi
banyak hal-hal psikologis yang disebabkan karena bukan hanya gosip, tapi juga mengumpatkan kata-kata kotor atau backbiters. Backbiters tuh ngomongin orang di belakangnya, di belakang punggungnya. Mungkin ya seperti orang di depannya manis-manis, tapi di belakangnya gitu. Gila dia ya, coba deh dengar. Ya. Itu Kak Stefanus itu, gitu ya, backbiters. Depannya Kester manis, halo Kester, tapi di belakangnya, tahu kan Kester itu? Belakangnya body shaming saya ya. Jadi gitu, bener Kak? Nah, jadi ada banyak dampak yang disebabkan oleh kekuatan kata-kata yang menurut kita kayaknya sepele ya, karena kayaknya sepele nggak apa-apa lah gitu ya. Terus udah gitu memang biasa, teman-teman juga ngomong kayak gitu kok, gitu ya. Padahal dampaknya itu yang jadi luar biasa. Kaiser mau ceritakan sebuah situasi ya, sebuah situasi bilang begini. Kaiser bacakan. Aku berjanji pada diri sendiri bahwa aku tidak akan bicara jelek tentang teman-temanku. Ketika aku mendengar orang lain membicarakan seorang temanku, ketika aku mendengar orang lain membicarakan seorang temanku, maaf saya ulang. Suatu hari ada seorang teman yang membicarakan seorang teman-temanku. Dan aku merasa bahwa aku penasaran, pengen ikut nimbrung, ngomongin apa sih mereka? Tapi aku janji deh, aku cuma dengerin doang. Cuma dengerin doang apa yang mereka katakan. Nggak akan nambahin apa-apa. Tapi teman-temanku yang lagi ngomongin ini memang kadang-kadang tuh sulit. Kayaknya tuh hot banget menceritakannya. Aku yang bertekad untuk memegang janjiku, dan sayangnya tekadku tidak cukup kuat. Karena tidak berapa lama kemudian, aku sudah ikut menemani rekan kerjaku itu untuk membicarakan orang yang sedang dibicarakan saat itu. Ya, lidahku berhasil mengendalikanku. Belakangan ini kakak sering dapat share tentang hewan-hewan buas yang bersahabat dengan manusia. Kaiser nggak usah pasang semuanya, hanya memberi gambaran saja sedikit tentang hewan-hewan ini. Bersahabat dengan buaya. Seorang nelayan asal Costa Rica ini mempunyai persahabatan unik dengan seekor buaya Amerika. Persahabatan mereka terjalin saat Gilberto menyelamatkan buaya tersebut dari maut di tepi sungai River Pazon. Setelah melakukan pertolongan kepada buaya itu, pria ini pun ingin mengembalikan buaya tersebut ke alam liar. Namun, hewan buas itu tetap diam dan seakan tidak mau meninggalkan Gilberto. Pria ini pun merawat dan memenuhi segala kebutuhan buaya tersebut, hingga akhirnya mereka saling memahami. Buaya itu diberi nama Poco. Kebersamaan mereka pun sering menjadi tontonan menarik warga lokal dan para wisatawan yang berdatangan. Tontonan paling menakutkan dan sangat aneh saat mereka berenang bersama di sungai. Dua, Abdul Ala Soleh bersahabat dengan harimau. Kisah persahabatan ini dimulai dari pekerjaan seorang pria bernama Abdul Ala Soleh sebagai pengasuh predator paling mematikan di alam liar. 1 dasawasa yang lalu, pria yang akrab disapa Soleh ini telah menjadi pengasuh seekor anak harimau benggala berumur 3 tahun hingga akhirnya mereka menjadi sangat dekat. Bahkan, di saat harimau itu dewasa, mereka menghabiskan hampir setiap menitnya sepanjang hari dengan bersama-sama. Tak jarang mereka tidur di kandang yang sama. 3. Arnold Pointer bersahabat dengan hiu. Arnold Pointer adalah seorang nelayan profesional di negara Australia.
Pertemanannya dengan hiu buas ini terjalin pada saat ikan hiu tersebut tertangkap di jaring ikannya. Entah bagaimana, Arnold justru merasa kasihan dan melepaskan hiu itu kembali ke lautan. Setelah Arnold melepaskan hiu tersebut, hiu buas itu terus mengikuti kemana kapal milik Arnold pergi. Ketika Arnold memberhentikan kapal miliknya, hiu tersebut pun datang kepada Arnold dan membalikkan badan secara terletak dan membiarkan Arnold mengelus perutnya. Ya, itu beberapa kisah tentang bagaimana manusia dapat menjinakkan hewan-hewan buas, bahkan mereka bisa menjadi teman bagi hewan-hewan buas ini. Tetapi Yakobus bilang, bahwa semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut yang tadi kayak seperti hiu, dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tidak terkuasai, dan penuh dengan racun yang mematikan. Hewan buas dapat dijinakkan, tetapi lidah tidak ada yang dapat menjinakkannya. Dia bagaikan sesuatu yang buas ya, yang penuh racun, yang mematikan. Setiap gosip yang kita lontarkan, setiap umpatan atau kata-kata kotor yang kita lempar, baik kepada siapapun, entah orang tua, entah sahabat, itu bagaikan racun yang mematikan hidup orang yang kita lempar dengan kata-kata itu. Gitu ya. Memang menyandang status sebagai anak Kristen itu nggak mudah. Sangat tidak mudah. Karena harus betul-betul bisa menahan diri, mengendalikan diri. Mengendalikan dirinya agar dapat menghindari ya hal-hal yang seperti yang Kak Esther sebutkan tadi. Yakobus 3 ayat 9-10 bilang, dengan lidah kita memuji Tuhan, dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan Tuhan. Dari mulut keluar berkat, dari mulut yang sama keluar kutuk. Itu yang tadi yang Kak Esther bilang, bisa jadi kita adalah orang-orang Kristen yang munafik, yang rajin ibadah, yang rajin berdoa, atau yang memuji-muji Tuhan, tetapi pada situasi yang berbeda, pada tempat yang berbeda, kita juga memakai mulut yang sama untuk mengeluarkan kata-kata yang dapat melukai hati orang lain. Ya. Seperti yang Kak Esther bilang tadi, menyandang status Kristen itu memang nggak semata-mata membuat kita tuh terus berbicara dengan sempurna. Kadang-kadang tuh malah kita tergoda untuk mengeluarkan perkataan yang nyakitin, yang nyerang, mengutuki orang lain sehingga kita bahkan nggak pernah berpikir pada saat berbicara. Apa yang membuat kamu sulit untuk mengendalikan diri dalam berbicara? Perhatikan, mungkin kamu lagi bad mood, mungkin kamu lagi kesel, mungkin kamu, bukan kamu ya, kayak kita, Kak Esther juga bisa terjadi seperti itu. Mungkin kita nggak sabaran, mungkin kita iri hati, dengki, ingin lebih disukai atau populer, sehingga kita lebih memilih cara-cara yang diajarkan oleh dunia ini, bukan cara-cara yang diajarkan oleh Tuhan kita. Sebagaimana yang telah dikatakan Tuhan dalam Matius 13 ayat 34b. Yang diucapkan mulut meluap dari hati. Jadi ada sumber nih ya. Ada sumber yang memancarkan air tawar, air pahit dari mata air yang sama. Ada nggak mata air yang kayak gitu? Maksudnya dari satu mata air, tapi dia ngeluarin dua jenis air asin sama air tawar misalnya gitu. Atau ada nggak pohon yang pohon ara
pohon ara, tapi buahnya buah zaitun? Atau ada nggak pohon semangka, tapi buahnya jeruk? Apa lagunya? Buah semangka berdaun sirih. Itu cuma lagu. Dalam kenyataan belum ada. Mungkin kalau teknologi bisa jadi ada gitu ya, dengan stek-stek atau apa, Kaiser nggak ngerti. Tapi memang secara alaminya nggak ada. Pohon ara ngeluarin buah zaitun, pohon mangga ngeluarin buah semangka. Gitu. Itu nggak ada. Jadi, apa yang keluar dari mulut atau yang diperbuat sama lidah, semuanya bersumber dari satu, yaitu hati tadi. Kalau kalian lihat penunggang kuda yang tadi, kekangnya itu lidah, tapi siapa yang ngekang? Yang mengendarai itu adalah hati. Kalau dia mengendarainya, hatinya lagi oke, ya dia mengendarai dengan baik. Kalau enggak, ya udah, tabrak sana, tabrak sini. Atau seperti kemudi tadi, nahkodanya akan mengendarai. Kalau dia mau mengarahkan kapalnya ke batu karang, ya udah kandas kapalnya. Jadi yang mengendalikan dari perkataan kita itu adalah hati kita. Oleh karena itu, istilah hati kita dengan hal-hal yang baik, teruslah membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Karena kalau relasi kamu yang baik dengan Tuhan, roh yang berbicara sama diri kita itu akan kita akan lebih peka. Kita akan lebih peka. Jangan-jangan malah kita ketika ngelihat teman kita lagi melakukan hal-hal tersebut, ini kok ngomongnya gitu sih? Itu artinya kita paham kalau hal-hal yang seperti itu tidak boleh dilakukan, dan itu bisa terjadi kalau relasi kita dengan Tuhan lebih baik lagi. Ini sepertinya hal-hal yang sering kalian dengar ya, baca firman Tuhan, saat teduh, itu udah pasti lah ya. Tapi yang satu hal yang memang perlu kita ingat tadi, yaitu membangun relasi dengan Tuhan dengan cara apapun. Ya saat teduh, baca firman, berdoa, itu membangun relasi kita. Nah, apa sih hubungannya dengan tema besar kita? Kan tema besar tadi apa? Serinya iman dan perbuatan. Kualitas iman yang kita miliki itu akan tampak dari perkataan kita. Kualitas iman kita akan tampak dari perkataan kita. Kalau perkataan seseorang yang beriman kepada Allah, dia pasti memancarkan imannya kepada Allah. Orang yang beriman menampakkan sikap hidup yang dikuasai oleh Allah. Hati dikuasai oleh perkataan Allah. Tentu kata-kata yang dikeluarkan sama orang ini adalah kata-kata yang membangun, menguatkan, membawa damai sejahtera, sukacita bagi orang lain. Ya, nggak mungkin isinya yang kayak Esther bilang tadi, contoh-contohnya pasti isinya itu. Kalau orang yang membangun relasinya dengan Allah begitu baik. Jadi hanya itu ya caranya. Kalau secara kita manusiawi, kita mungkin akan sulit mengendalikan. Tetapi dengan terus membangun relasi dengan Allah, kita akan memahami apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang menjadi maunya Tuhan untuk kita lakukan atau untuk kita perkatakan. Ini kata-kata sekarang ini hebat. Kalau dulu kan harus ketemu dulu baru bisa ini gosip. Kalau sekarang gosip bisa dari handphone. Nah, rata-rata kalian itu sudah punya handphone. Kakak tutup renungan kita dengan membawa oleh-oleh buat kita semua dari ini sudah lewat. Dari Efesus 4 ayat 29. Steph, boleh minta tolong bacakan, Steph? Halo. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Efesus 4 ayat 29. Iya. Janganlah ada perkataan kotor, itu termasuk gosip, mengumpat, kata-kata kotor dan lain-lain tadi ya, keluar dari mulut kita. Tetapi pakai perkataan yang baik, yang membangun di mana perlu, supaya semua orang yang mendengar kata-kata kita, orang tua, teman-teman, sahabat, kakak-kakak, adik, abang, itu yang mendengar beroleh kasih karunia. Amin. Apakah ada pertanyaan?
Kak, kalau begini-begini gimana? Kalau teman-temanku begini gimana? Atau kalau misalnya teman-temanku ngomongin aku mesti gimana? Ada pertanyaan? Adakah? Tidak ada? Jena ada, Jen? Jena kemana? Oh, enggak ada. Michelle, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Kak. Oke. Semoga tadi penjelasannya cukup bisa dimengerti ya, dimengerti. Kalau tidak ada, kita akan lanjut untuk memberikan persembahan yang dapat kamu lakukan melalui orang tua, atau kalau misalnya mau dikumpulkan sendiri di amplop juga boleh, silahkan. Dan dengarlah dasar dari persembahan kita hari ini yang tertulis dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Doa persembahan nanti akan sekaligus dibawa di dalam doa syafaat. Kita akan lanjut ke dalam doa syafaat. Kak Oni ya, minta tolong Kak Oni. Nanti sekalian doa persembahan ya Kak. Oke Kak Esther. Sekarang ya Kak? Sekarang. Oke ya. Mari teman-teman, sebelum kita berdoa, apakah ada yang ingin didoakan? Semua sehat ya? Katanya tadi pagi udah mulai energinya udah mulai sekitar 40% Kak. Oh gitu 40%. Mungkin bisa didoakan untuk semangat. Mereka tetap semangat ya. Oke, ya. Oke, yuk mari kita berdoa, kakak-kakak dan teman-teman semua. Kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Bapa untuk setiap penyertaan yang Kau sudah berikan kepada kami ya Tuhan, di mana pada hari ini kami sudah menginjak di bulan November dan kami merasakan begitu besar penyertaan Tuhan dari hari ke hari hingga pada saat ini, dan pada hari ini kami boleh berada bersama-sama dalam satu persekutuan di dalam komisi remaja. Bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan dan renungkan pagi ini yang sudah dibawakan oleh Kak Esther. Kami diingatkan Tuhan untuk boleh menjaga lidah kami, di mana ini adalah anggota bagian tubuh terkecil dari kami, tetapi juga jika kami tidak hati-hati dalam menggunakannya, kami bisa jatuh dalam dosa. Biarlah Kau pimpin di dalam masa muda kami ini Tuhan, supaya boleh menjaga setiap apa yang kami katakan, setiap apa yang kami ucapkan, supaya apa yang kami keluarkan melalui kata-kata kami, ini hanya boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu saja. Dan boleh membawa sukacita bagi setiap orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Dan jauhkan dari perkataan-perkataan yang menyakiti teman kami, menyakiti orang tua kami, menyakiti sahabat kami, atau siapapun Tuhan. Yesus, terima kasih untuk firman hari ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk persekutuan di dalam ibadah di Komisi Remaja, ataupun persekutuan-persekutuan lain yang boleh berjalan di hari ini Tuhan. Biarlah walaupun di masa pandemi, kami boleh tetap bersekutu, boleh setia untuk mendengarkan firman-Mu dan memuliakan nama-Mu dalam setiap persekutuan yang kami lakukan Tuhan. Sehingga walaupun kami terpisah satu dengan yang lain, kami boleh tetap menyatukan hati di dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah di dalam persekutuan Komisi Remaja Ibadah hari ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk program-program pelayanan yang mungkin dilakukan di Komisi Remaja ataupun yang akan dilakukan, di mana sebentar lagi kami juga akan melaksanakan Natal, dan nanti mungkin ada teman-teman yang terlibat di dalam kepanitiaan Natal Remaja. Tuhan, biarlah Kau pimpin dan berkati untuk setiap kegiatan ini, terutama di dalam acara ataupun hal lain yang mendukung di dalam kegiatan ini supaya boleh berjalan dengan baik.
Dan kami tahu begitu sulit di masa pandemi ini karena kami terhalang ruang untuk dapat bertemu, tetapi kami yakin dan percaya Engkau akan sertai sehingga setiap kegiatan pelayanan yang boleh kami lakukan boleh berjalan dengan baik. Ya Yesus, kami juga berdoa untuk teman-teman juga kakak-kakak di dalam kesehatan, biarlah Kau pimpin kami semua supaya ada di dalam kesehatan yang sempurna, dan kami boleh tetap semangat Tuhan melalui hari-hari yang sudah kami terima dari Engkau Tuhan, sehingga kami boleh mengisi hari kami dengan penuh sukacita, penuh semangat, dan boleh apapun yang kami lakukan kami ucapkan berdampak baik untuk orang lain. Juga dalam pembelajaran, di mana sampai saat ini mungkin kami masih belajar jarak jauh, mungkin ada kebosanan di sana, mungkin ada kelelahan di sana, ada kejenuhan di sana Tuhan, tetapi kami kiranya semangat itu boleh tetap ada, dan kami mohon kepadamu untuk menyertai setiap pembelajaran ini, baik teman-teman yang belajar boleh melawan kejenuhan, boleh melawan kebosanan, dan akhirnya di akhir studi di tahun ajaran ini boleh meraih nilai yang terbaik ataupun ilmu yang terbaik, pengetahuan yang terbaik yang boleh kami dapatkan. Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini, biarlah Kau pimpin dari Bapak Presiden hingga jajaran yang paling rendah Tuhan, biarlah Kau pimpin setiap pemimpin-pemimpin kami di negara ini supaya boleh mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berkenan di hadapan-Mu dan boleh membangun bangsa dan negara ini terutama di masa pandemi ini. Begitu banyak sektor maupun hal yang terdampak Tuhan, tapi biarlah kebijakan yang dijalankan ataupun diberlakukan ini boleh berdampak baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan untuk rencana pilkada, biar Kau juga berkati supaya boleh berjalan dengan baik dan boleh dilakukan dengan baik mengingat protokol kesehatan yang dimana kami masih ada dalam masa pandemi ini, sehingga biarlah kegiatan ataupun program pemerintah ini boleh berjalan, tetapi juga kesehatan masyarakat boleh tetap terjamin. Yesus, pada saat ini juga kami membawa persembahan kami Tuhan, biarlah persembahan ini boleh berkenan di hadapan-Mu dan boleh untuk memperluas kerajaan-Mu dan pelayanan bagi-Mu. Yesus, inilah doa dan seruan dari kami, ampuni setiap salah dan dosa kami Tuhan, sehingga biarlah doa ini boleh layak di hadapan-Mu yang kudus. Di dalam nama saja kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih Kak Oni. Sama-sama Kak Esther. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini, siang hari ini, dengan sama-sama mengingat bahwa dalam setiap perbuatan, terkhusus perkataan kita, tanpa kasih maka semuanya tidak ada maknanya. Kita nyanyikan sebuah lagu dari PKJ 277. La la la, sha la 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 la, sha la 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 la, sha la 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 la. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya. Tapi bila aku tak mempunyai kasih,
Aku serupa kau yang menyebar dan cara yang gemerinci. Sekalipun diriku memiliki karunia bertubuhan, sekalipun diriku hanya iman sempurna mengindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Sekalipun diriku membagikan semua harta yang ku miliki, bahkan yang ku serahkan untuk jiwa ragaku, di mataku ku sudi. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur hari ini kami memperoleh perenungan firman Tuhan tentang cara kami untuk berkata-kata terhadap sesama kami. Bapa dalam kerajaan surga, sungguh kami memohon pertolongan Tuhan. Roh Tuhan dapat bekerja di dalam diri kami, sehingga dapat memampukan dan menolong kami untuk menjalankan, melakukan firman-Mu ini dengan sepenuh hati kami. Walaupun pertemuan kami dengan sahabat-sahabat kami, teman-teman kami sungguh terbatas, tetapi firman ini tidak akan berlalu begitu saja. Kami yakin dan percaya bahwa perkataan terus kami lakukan dalam kehidupan kami, kepada orang tua kami, kakak, adik kami. Untuk itu biarlah Roh Tuhan pun terus bekerja dalam diri kami. Bantu setiap kami, kakak-kakak pembina, anak-anak remaja di SMP ini, untuk semakin dekat kepada Tuhan. Sehingga kami boleh mendengar suara Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Karena kami semua yakin dan percaya bahwa kasih Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kami Yesus Kristus, serta penyertaan dari Roh Kudus akan senantiasa menolong dan memberkati kami. Amin. Selamat hari Minggu. Minggu Kak Esther. Selamat hari Minggu. Terima kasih teman-teman. Sebelum ditutup, kita foto bareng ya. Foto. Teman-teman boleh sapa teman-teman yang di YouTube. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Terima kasih, sudah senang sekali teman-teman di YouTube udah bisa join. Mungkin kita yang di Zoom bisa boleh dada-dada teman yang di YouTube ya. Andaikan bisa bertemu ya. Kita foto bareng. Ini Eki boleh dibuka sama Velio? Keren banget double step. Oke. Kita foto ya. Iya. 3. Oke, terima kasih semua. Selamat hari Minggu. Oh ya, Kak Catherine, sebelum ditutup boleh pengumuman dikit ya? Boleh Kak Oh Oni. ya. Teman-teman, kita ada rencana untuk menyanyi di ibadah kebaktian umum. Biasanya vokal grup ini yang mengisi, tapi kali ini kita membuka semua teman-teman yang mau join karena virtual, ya boleh ikutan. Nanti akan di-sharing oleh Vero untuk lagunya dan musiknya, gitu ya. Nanti akan di-share di grup. Ini udah masuk grup Teen semua kan ya? Di grup WA remaja. Belum masuk ke WA grup, teman-teman boleh info ya. Iya, nanti biar dimasukkan, nanti infonya di sana akan disampaikan oleh Vero. Jadi karena ini harus cepat, jadi rekamannya nanti akan ada tanggal-tanggal waktu yang harus teman-teman kumpulkan.
karena kita di akhir November sudah akan pujian itu sudah tayang gitu ya. Oke, jadi boleh teman-teman, saya mengajak semua untuk ikut menyanyi dari Komisi Remaja untuk mengisi pujian. Itu aja dari saya. Boleh ya nanti info ya. Boleh. Yang akan join dan sebagainya. Ya. Nanti kakak-kakak juga ikut. Iya. Ya. Teman-teman yang di YouTube juga ini ya, boleh join dan nanti kalau ada kendala silakan hubungin salah satu dari kami atau Kak Vero gitu ya. Oke, tadi aku udah foto selamat hari Minggu kakak-kakak, adik-adik, Jena, Steph, Kay, Eki, Velio, Michelle, Jensen, Fidelio, teman